adik-adik semua, selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini Lau Sekarin bisa ketemu dengan adik-adik semua. Dan hari ini kita akan bersama-sama beribadah di sekolah minggu GKY Palembang. Wah, senang sekali nih Lau Sekarin lihat adik-adik semua sudah siap untuk beribadah. Karena itu kita mau sama-sama memulai ibadah kita, mempersiapkan diri kita untuk memuji dan nanti mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Ya, mari adik-adik sudah nggak ngapa-ngapain lagi, nggak main-main lagi, duduk yang rapi. Lau Sekarin aja kita berdoa bersama sebelum kita mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu hari ini. Berkati kami semua di rumah kami masing-masing. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin adik-adik. Oke, kita sudah mulai dengan meminta pertolongan dari Tuhan. Sekarang Lau Sekarin mau ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau pakai badan kita, mau bergerak memuji Tuhan bersama-sama. Ada satu pujian katanya, Tuhan itu ada di mana-mana bersama-sama dengan kita. Tuhan beserta kita. Mau waktu kita ke gunung yang tinggi atau lembah yang dalam, katanya Tuhan ada di sana beserta kita. Yuk kita sama-sama nyanyikan pujian Kudaki-daki. Kudaki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku daki-daki. Siap-siap. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita katakan kudaki-daki. Kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Karena Engkau siapa? Karena Engkaulah Yesus. Wah, mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita yang dibilang bahwa Dia ada di mana-mana bersama-sama dengan kita adik-adik. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk kembali, boleh tarik nafasnya dulu. Kita habis gerak-gerak ya, tadi mendaki gunung, lewatin lembah gitu ya. Sekarang ada satu pujian yang sama juga, mau dibilang kalau Tuhan Yesus itu selalu beserta kita dan sayang sama kita.
Katanya sama seperti sahabat. Sahabat itu teman yang sayang kita, yang selalu sama-sama dengan kita. Kita mau sama-sama nyanyikan pujian Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai dewasa nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Kita katakan sekali lagi ya. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai dewasa nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Katakan Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Oke, wah senang sekali ya adik-adik ya, kalau kita tahu kita punya Yesus yang jadi sahabat kita. Nah, gimana kalau misalnya kita lagi sedih? Adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan, karena seperti lagu tadi, Tuhan Yesus itu adalah sahabat kita yang sayang sama kita dan peduli. Gitu ya adik-adik. Jadi anggaplah Tuhan Yesus sebagai sahabat adik-adik. Nah, sekarang sudah tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang rambutnya masih nutupin telinga, boleh rapi-rapi dulu, siap-siap mau mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan diceritakan oleh Lause. Ya, adik-adik boleh duduk tenang. Yang sudah bisa baca mungkin boleh ambil Alkitabnya. Kita mau nyanyi satu pujian, baca kitab suci, karena kita mau jadi anak-anak yang bertumbuh terus semakin kenal Tuhan ya. Adik-adik nanti waktu kedua kali kita nyanyi, adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita mau gerak sama-sama. Oke? Sekarang adik-adik boleh duduk dulu sambil bertepuk tangan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Nanti ketika pas kita bilang kalau mau tumbuh, adik-adik boleh bikin setinggi-tingginya.
Ya, kita mau bertumbuh di dalam firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh tinggi-tinggi, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Puji Tuhan. Wah, ada yang sampai tinggi banget adik-adik. Wah, hebat sekali. Oke, sekarang adik-adik semua boleh duduk kembali. Terima kasih karena sudah memuji Tuhan dengan energi yang langsung lihat adik-adik banyak sekali energinya itu ya. Oke, boleh duduk kembali. Kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari adik-adik, langsung kalian ajak kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, sekarang tiba waktunya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa duduk tenang dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa ingat dan juga bisa lakukan firman Tuhan setiap hari. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Lause. Nah adik-adik pasti pernah melihat tanda-tanda lalu lintas kalau adik sedang berpergian sama papa atau sama mama. Coba adik-adik lihat ini tanda apa? Iya, tanda ini yaitu dilarang stop atau berhenti di sepanjang jalan ini. Nah adik-adik, kalau tanda ini apa? Iya, tanda ini artinya tidak boleh mobil parkir atau taruh kendaraan di tempat ini. Nah adik-adik, ternyata tanda itu sangat penting supaya kita tidak salah. Adik-adik, di dalam Alkitab ada seorang yang juga sangat membutuhkan tanda. Tujuannya untuk bisa tahu apakah Tuhan menyertai dia. Namanya yaitu Gideon. Ceritanya bermula ketika orang Israel sedang dijajah oleh orang Midian. Gideon dipilih oleh Tuhan di antara orang Israel untuk menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Midian. Ketika Gideon mendengar bahwa Tuhan ingin menyelamatkan orang Israel melalui dirinya, Gideon sangat meragu dan juga ada rasa takut. Maka dia meminta tanda dari Tuhan. Maka Gideon berkata, kalau memang Tuhan menyertai aku, tolong buat bulu domba ini menjadi basah atau berembun, dan buat tanah di sekitar bulu domba itu tetap kering. Nah adik-adik, Tuhan melakukan sesuai tanda yang diminta oleh Gideon. Keesokan paginya benar-benar bulu domba itu basah, sedangkan di
sekitar sekelilingnya itu kering. Tetapi Gideon tetap merasa ragu walaupun sudah melihat tanda dari Tuhan. Maka Gideon kembali meminta tanda dari Tuhan. Kalau memang Tuhan menyertai aku, kiranya Tuhan membuat bulu domba ini kering dan tanah di sekeliling itu basah. Tuhan membuat hal itu terjadi, adik-adik. Keesokan paginya benar-benar bulu domba itu menjadi kering dan tanah di sekelilingnya menjadi basah, sesuai tanda yang diminta oleh Gideon. Akhirnya Gideon yakin bahwa Tuhan menyertai dia. Lalu Gideon pergi berperang melawan orang Midian dan membebaskan orang Israel. Adik-adik, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa Gideon tidak mau melakukan sesuatu sebelum yakin bahwa Tuhan membantu dia. Gideon tidak mau melangkah tanpa Tuhan menyertai dia. Ini adalah contoh baik untuk kita, adik-adik. Kita juga seharusnya seperti Gideon, tidak melakukan sesuatu tanpa memohon kepada Tuhan. Kita harus selalu minta kepada Tuhan menyertai kita, menolong kita, bersama dengan kita ketika kita melakukan sesuatu. Contohnya, ketika kita dari rumah mau berpergian, sebelum pergi sebaiknya kita berdoa dulu, meminta Tuhan ada bersama dengan kita dalam perjalanan, meminta Tuhan melindungi kita sepanjang perjalanan kita, supaya perjalanan kita aman. Ada contoh lagi, adik-adik. Sebelum kita belajar, kita harus berdoa meminta Tuhan ada bersama kita, menolong kita untuk belajar dengan baik dan jujur, menolong kita mengerti apa yang kita pelajari. Mau tidak, adik-adik, mulai hari ini, sebelum kita melakukan segala sesuatu, entah itu sebelum belajar, sebelum pergi ke suatu tempat, sebelum makan, sebelum tidur, sebelum buat PR, kita berdoa dulu. Mau? Mau dong, adik-adik? Nah, mari kita akan memasuki ayat hafalan hari ini, yaitu terdapat di Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Ulang ya, Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Oke, yuk kita berdoa ya untuk menutup cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar seperti Gideon. Sebelum melakukan segala sesuatu, kami datang ke hadirat-Mu, kami memohon pertolongan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa mengingatkan kami dan senantiasa menyertai kami dalam melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Oke, adik-adik, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan ya, yang tadi sudah dibawakan oleh Lause Sucin. Kita sama-sama belajar dari orang yang namanya siapa adik-adik? Gideon. Nah, kita sama-sama tahu bahwa Gideon meminta tanda kepada Tuhan karena dia tahu bahwa penyertaan Tuhan itu adalah hal yang penting adik-adik. Nah, jadi dari cerita hari ini juga kita mau belajar untuk selalu meminta penyertaan Tuhan sebelum kita melakukan apapun adik-adik. Tadi kayak Lause Sucin sudah bilang ya, kita mau keluar dari rumah, mau mulai beraktivitas, mau belajar, kita boleh berdoa terlebih dahulu meminta Tuhan menyertai kita, Tuhan yang tolong kita. Nah, jadi mari adik-adik kita semakin rajin dan giat di dalam berdoa meminta penyertaan Tuhan. Nah, sama seperti firman Tuhan yang jadi ayat hafalan kita minggu ini adik-adik, yang terambil dari Mazmur pasal 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Wah, kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Nah, karena kita tahu bahwa Tuhan itu yang bikin kita bisa kuat, maka kita perlu meminta penyertaan Tuhan. Oke, adik-adik, itu dia cerita firman Tuhan hari ini. Semoga kita bisa ingat ya, dan kita bisa lakukan. Dan sekarang sudah waktunya kita untuk memberikan persembahan adik-adik. Untuk adik-adik yang ada di rumah yang sudah punya kotak persembahan, silakan ambil dulu dan buka, lalu masukkan persembahannya ke dalam amplop yang masih kosong, lalu ditutup kembali dan masukkan ke dalam kotaknya, lalu ditutup. Untuk adik-adik yang belum punya kotaknya, nggak apa-apa, boleh minta papa mama untuk bantu, boleh kirimkan ke nomor atau scan QR code yang ada di bawah ini ya, untuk memberikan persembahan. Biarlah kita mau memberikan persembahan dengan bersuka cita, dan sambil kita mempersiapkan persembahan, kita mau nyanyikan satu pujian, Aku Diberkati. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik yang sudah memberi persembahan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik yang sudah memberikan persembahan boleh bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan sambil bertepuk tangan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Katakan sekali lagi, aku diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Oke, terima kasih adik-adik. Sekarang adik-adik boleh kembali duduk. Nah, kita baru saja memberikan persembahan, dan sekarang berarti sudah tiba waktunya kita untuk menyudahi ibadah ini. Tapi nanti setelah ini adik-adik boleh join di Google Meet ya. Kita akan tutup ibadah kita bersama-sama di dalam doa terlebih dahulu, dan kita juga mau mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan
kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati, biarlah firman yang kami dengar boleh kami ingat dan juga kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami juga sudah memberikan persembahan kami, biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan di gereja kami. Dan kami juga sudah selesai beribadah bersama-sama. Tuhan yang mau memberkati setiap aktivitas kami setelah ini, jimit yang akan kami lakukan, dan juga aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan saja yang mau menyertai setiap kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, kita sudah selesai ibadah online di YouTube. Tapi kayak tadi Sekarin bilang ya, nanti setelah ini boleh minta papa mama bantu untuk pindah ke Google Meet, ketemu sama teman-teman dan juga Lause ya adik-adik ya. Oke, sekarang waktunya Sekarin mau bilang selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.